والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mustafa ila kafatil anam, basyiran wa nadhira wa hadiyan wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. An-Nisa 100. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapati di muka bumi ini beberapa tempat hijrah yang banyak serta keleluasaan. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, lantas kematian itu hadir kepadanya, maka telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Shadaqallahul Adzim. Hadirin sidang Jumat Masjid Raya Al-Insan yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat kembali hadir ke masjid yang kita cintai, bisa bersimpuh, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat beberapa sahabat keluarga kita yang berhalangan
untuk bisa melakukan seperti yang kita laksanakan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita cahaya, petunjuk, nur iman, nur Islam, sehingga alhamdulillah sampai hari ini cahaya iman, cahaya Islam menyinari diri kita, menyinari perilaku kita, dan mudah-mudahan sinar iman, sinar Islam akan terus bersinar di dalam diri kita masing-masing. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barulah kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Bersamaan dengan itu, kita umat Islam juga merayakan hari besar Islam, yaitu tahun Hijriah 1440 Hijriah, 44 Hijriah. Tentu ini adalah dua peristiwa besar. Satu adalah peristiwa di mana kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan kita telah mengisi kemerdekaan itu selama 76 tahun dan akan masuk ke tahun yang ke-77. Perjuangan yang luar biasa yang oleh karenanya patut kita syukuri dan selanjutnya patut dan harus kita pertahankan. Tentu kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, hak setiap individu, dan hak kita semuanya untuk kita rebut. Ajaran Islam memberikan penjelasan bahwa al-hurriyah, kemerdekaan atau al-istiqlal itu milik kita semuanya, dan tentu harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan. Setidaknya kalau kita menyontoh bagaimana kemerdekaan itu kemudian diwujudkan dengan upaya yang terus-menerus dalam berbagai gerakan, setidaknya kalau kita melihat pada petunjuk Al-Quran dan teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpatri dalam dua hal. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam surat yang ke-73 di dalam Al-Quran, yaitu dengan sebutan surah Al-Muzammil. Lalu yang kedua adalah surat berikutnya dari Al-Quran, yaitu surat yang ke-74, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah gelar Nabi Muhammad sebagai Al-Muddaththir. Kalau kita melihat terjemah dari kedua surat itu di dalam terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka terjemahan kata Al-Muzammil itu dengan berselimut, kemudian Al-Muddaththir dengan orang yang sedang berkemul atau berselimut sama. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang saat itu sedang lelap tidur berselimut dengan selimutnya, lalu Allah membangunkannya. Untuk yang surat 73 yaitu Al-Muzammil, para ahli memahami bahwa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan untuk bergerak dengan gerakan-gerakan yang kaitannya berhubungan dengan ibadah yang langsung, ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang vertikal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad Rasulullah yang sedang berselimut, yang sedang tidur berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah Muhammad di waktu malam, melainkan sedikit saja tidurmu. Nisfahu awil minhu qalila, atau bolehlah separohnya, atau kamu kurangi sedikit. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau kamu lebihi, kamu tambahi, kemudian kamu lanjutkan dengan mentartil, membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, secara tartil. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kata Allah, sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Muhammad qawlan tsaqila, yaitu kata-kata yang berat. Para ahli tafsir memahami bahwa ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk bergerak, untuk melangkah, untuk berhijrah, yang urusannya adalah untuk ibadah vertikal, langsung menuju Allah. Bangunlah di tengah malam itu, lalu ambillah wudhu, bersucilah, kemudian laksanakanlah berkomunikasi kepada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk sholat malam. Setelah itu kamu kemudian tambahi dengan membaca Al-Quran. Niscaya Allah berikutnya akan menurunkan qawlan tsaqila. Dipahami qawlan tsaqila kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud adalah al-wahyu, yaitu akan diturunkan berikutnya ayat-ayat Al-Quran selanjutnya, yaitu wahyu dari kitab suci Al-Quran yang belum diturunkan pada waktu itu. Ini dipahami sebagai hijrah model yang pertama, yaitu upaya untuk mengubah diri kita, upaya untuk menggerakkan diri kita secara spiritualitas, secara hubungan vertikal kepada Allah. Yang dulunya belum rajin sholat, selanjutnya berhijrah, mengubah diri untuk berupaya lebih rajin, lebih semangat, dan terus berupaya lebih serius, lebih khusyuk, lebih memelihara gerakan-gerakan kekhusyuan, dan begitu seterusnya. Berbeda dengan kemudian surat selanjutnya, yaitu surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir ini dipahami sebagai perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk bergerak, untuk juga bangun, tetapi bangunnya tidak untuk ibadah yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tetapi ibadahnya merupakan ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung, yaitu ibadah yang terkait dengan hubungan sosial, yaitu tentang bagaimana membangun peradaban. Itulah maka surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Hai orang yang berselimut, wahai Muhammad yang sedang tidur, yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, lantas tengoklah kiri kanan untuk kemudian kamu beri peringatan dari keluargamu, dari saudaramu, dari tetanggamu, dari sahabat-sahabatmu yang mungkin masih lalai, yang mungkin masih belum tersadarkan. Berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, lalu kepada Tuhanmu agungkanlah, ucapkanlah dengan lantang Allahu Akbar, bertakbirlah dengan lantang bahwa apa yang kita bisa, apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, tetapi karena kemahabesaraan Allah. Begitu pula kalau andai kata kita belum berhasil, kita masih susah, kita masih kecil, kita masih lemah, maka gerakkanlah, hijrahkanlah untuk bisa mendapatkan kekuatan, untuk bisa mendapatkan kebesaran itu dengan lantang menyatakan Allahu Akbar. Kalau Allah yang Maha Besar itu memberikan izin agar tadinya lemah menjadi kuat, tadinya tidak mampu menjadi mampu, maka insya Allah akan mampu dan akan kuat. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan lebih dari itu maka pakaianmu, ini terkait dengan hubungan sosial, bahwa antara yang satu dengan yang lain harus menunjukkan kebersihan, baik fisik maupun pakaian, maupun makanan, maupun rumah tinggal, maupun kendaraan, maupun lingkungan kita, untuk selalu tahir, selalu taharah, selalu bersih. Dan itu diantara inti dari ajaran Islam. Umat Islam adalah umat yang bersih. Umat Islam jauh berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang kotor, baik yang kotor itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk materi yang lain, harta kita, makanan kita, tempat tinggal kita. Umat Islam adalah umat yang terus-menerus berupaya untuk hijrah dari hal-hal yang berkaitan dengan kotoran-kotoran tersebut, untuk kemudian menjadi insan-insan yang bersih, yang tohar, yang bersih secara fisikal, secara materi maupun secara rohani. Selanjutnya, wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Ini jelas-jelas menggunakan kata-kata fahjur yang kemudian terkenal dengan hijrah itu. Warujza fahjur, dan keburukan-keburukan dan kotoran-kotoran dan kejelekan-kejelekan, fahjur, tinggalkan. Jangan berada di situ. Kalau sekiranya tidak mampu untuk merubah yang buruk-buruk itu dari perilaku-perilaku, mungkin perilaku sahabat, keluarga, atau siapapun yang ada di situ, maka berupayalah untuk menghindar. Karena dengan begitu
Dengan menghindar itu akan kita terselamatkan dari lingkungan yang buruk, dari suasana yang jelek, dari keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang jahat. Berarti dalam rangka membebaskan diri kita, dalam rangka menghijrahkan diri kita, dalam rangka memerdekakan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, ada dua petunjuk dari Al-Quran bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Yang pertama caranya adalah dengan memperbaiki spiritualitas kita, dengan memperbaiki kedalaman rohani kita, hati kita, dari berbagai penyakit-penyakit hati kita. Mungkin di dalam hati kita terkotori dengan berbagai penyakit-penyakit hati, serakah, dengki, iri, rakus, bakhil, dan lain sebagainya, sombong, dan begitu seterusnya, yang memotori, yang secara spiritualitas kita tidak bisa khusyuk beribadah kepada Allah karena kotoran-kotoran yang mengotori hati kita. Itulah maka upaya ini tidak gampang, memerlukan waktu yang terus-menerus sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Bagaimana agar kita membersihkan hati kita dengan cara apa? Ibadah mahdhah. Dengan cara apa? Memperbanyak, memperkhusyuk, memperikhlas dari rangkaian ibadah mahdhah kita. Ada sholat, ada membaca Al-Quran, ada siam, ada umroh, ada haji, dan berbagai ibadah-ibadah, ada zakat, dan berbagai ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah. Tuluskan niat, bersihkan hati, beningkan jiwa, jangan terkontaminasi, terkotori oleh berbagai penyakit-penyakit hati. Terus berupaya kita untuk menghijrahkan, mengubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan kemudian yang kedua adalah upaya gerakan peradaban, upaya gerakan intelektual, yang ayat-ayat pertama yang diturunkan Al-Quran Allah kepada kita di dalam Al-Quran adalah tentang membangun intelektual kita untuk mewujudkan sosial, ekonomi, politik kita yang berkeadaban. Dan oleh karenanya ini adalah perjuangan gerakan yang terus-menerus, tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sepanjang hidup kita. Upaya-upaya yang kita lakukan adalah upaya-upaya untuk gerakan, untuk saling ingat mengingatkan. Andir, kumfa andir, bangun, geraklah. Kemudian ingatkanlah saudara-saudaramu. Kemudian berikanlah pesan, berikanlah peringatan, berikanlah petunjuk, berikanlah. Mau untuk melakukan tabligh, mau untuk melakukan dakwah, mau untuk menyampaikan risalah, sekecil apapun, balighu anni walau ayat. Kata Rasulullah, sampaikanlah apa yang dari aku, walaupun hanya 1 ayat. Mau untuk memberikan ilmunya, kemampuannya, materinya dalam rangka membangun peradaban. Gerakan peradaban ini menjadi penting, yang kalau kita merujuk kepada Al-Mudaththir ini, setidaknya ada gerakan yang berkaitan dengan tausiah, berkaitan dengan upaya untuk saling memberi nasihat antara satu dengan yang lain.
Kemudian yang kedua adalah gerakan berbersih, gerakan mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan semua. Mensucikan harta kita, mensucikan makanan kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan rumah tangga kita, dan begitu seterusnya menjadi PR kita yang terus-menerus dan berkepanjangan. Dan kemudian yang ketiga adalah upaya yang terus-menerus untuk hijrah dalam hal meninggalkan berbagai kejahatan. Jangan kita justru menjadi kelompok para penjahat. Jangan kita kemudian gara-gara tergoda oleh materi lalu kita masuk terperangkap di dalam upaya kejahatan yang dilakukan itu, sehingga timbullah kemudian yang dikenal dengan al-madzalim al-mushtarikah, yaitu kezaliman yang terstruktur. Manakala kezaliman itu hanya dilakukan oleh satu orang, mungkin ini juga bahaya, tetapi mungkin bahayanya belum terlalu besar. Tapi manakala kezaliman itu dilakukan oleh kelompok terstruktur, terorganisasi, bisa jadi kebatilan yang terorganisasi bisa jadi mengalahkan hak kebenaran yang tidak terorganisasi. Al-batil al-haqqu bila nidamin yaghlibuhul batil binidamin. Kehakan, kebenaran yang tanpa terorganisir bisa jadi terkalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Kezaliman yang terstruktur menjadi berbahaya bagi kita semuanya, berbahaya bagi bangsa, berbahaya bagi kita sebagai warga bangsa dan bernegara. Oleh karenanya, suasana kemerdekaan Republik Indonesia, suasana hijrah ini kita renungi untuk kemudian kita melihat, kita menelisik, kita bermuhasabah kepada pribadi-pribadi kita. Sejatinya apa hijrah yang bisa kita lakukan? Dua hijrah yang merupakan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, saya kira harus wajib kita lakukan agar kita benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Apa itu? Yaitu berupaya hijrah spiritual, dan kemudian yang kedua berupaya hijrah peradaban. Hijrah spiritual dengan cara memperkokoh ibadah langsung kita kepada Allah, sedangkan hijrah peradaban adalah upaya untuk memperkokoh akal pikiran intelektual kita untuk bisa membangun lingkungan kita yang bersih, yang baik, jauh dari berbagai macam kejahatan. Aku qouli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Demi masa idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan serta pembebasan atau kemerdekaan, lalu kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka oleh karena itu bertasbihlah serta bertasbihlah kepada Allah, serta beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ada dua hal ketika kemerdekaan itu kita capai yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat kepadanya sebanyak mungkin, lalu kemudian memohon ampun kepadanya. Kita akui bahwa kelemahan kita jangan-jangan karena banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah. Oleh karenanya, marilah kita upayakan untuk berupaya mengagungkan dengan cara membesarkan, bertakbir, bertahmid serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya menunjukkan kelemahan kita dengan banyaknya kita bersalah, banyaknya kita berdosa, bermunajat kepada Allah untuk minta ampun kepadanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita sehingga kita terbebas seluruhnya dari berbagai dosa dan kesalahan, dan kita menjadi manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang dengan tegas mengatakan bi anna muslimin, bahwa kami adalah muslim, berbondong-bondong menyatakan diri sebagai Islam. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan bahwa kami adalah muslim dengan segala kelebihan-kelebihan dan segala karakter sebagai ciri dari orang-orang Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada ma damatis samawati wal ard. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fakhsha wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan wa sairil buldan 'ammatan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.